Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah imamul anbiya'i wa sayyidul muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in amma ba'du ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini marilah kita tetap senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaitu senantiasa berusaha melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah dan secara totalitas meninggalkan semua yang dilarang dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di tengah-tengah sahabat yang menerangkan keadaan umat akhir zaman, yang membuat air mata berlinang, hati menjadi pilu, dan persendian terasa kaku. Sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La taqumus sa'ah hatta yuqbadal ilmu wa yakthura zalazil wa yataqarrab zaman wa tadhharul fitanu wa huwal qatl." Sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La taqumus sa'ah," tidak akan datang hari kiamat, hatta yuqbadal ilmu, sehingga ilmu dalam pengertian ad-din, ilmu agama akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakthura zalazil, banyak terjadi kegoncangan. Wa yataqarrab zaman, waktu terasa begitu dekat dan cepat. Wa tadhharul fitanu, banyak terjadi fitnah yang nyata. Wa huwal qatlu, dan berubah pembunuhan-pembunuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita renungkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah ini, sungguh membuat hati kita merintih, kulit kita merinding sedemikian parahkah keadaan umat pada akhir zaman. Keadaan yang pertama ditandai dengan yuqbadul ilmu, dicabutnya ilmu yang menurut para ulama adalah ilmu ad-din, ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya? Padahal kalau kita lihat sekarang banyak buku-buku agama menjamur di mana-mana. Mulai dari buku-buku yang bersifat cetak ataupun elektronik. Bahkan kitab-kitab agama yang bersifat klasik, modern, kontemporer juga ada di sekitar kita. Mulai dari kitab kuning sampai yang putih, kitab gundul sampai yang gondrong juga ada di mana-mana. Forum-forum pengajian, majelis taklim juga ada di hampir semua tempat. Bahkan masuk ke rumah kita melalui media elektronik, televisi, sosial media, YouTube dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara Allah mencabut ilmu agama di muka bumi ini pada akhir zaman dimulai dengan biqabdil ulama. Allah terlebih dulu mewafatkan para ulama. Ulama yang dimaksud adalah ulama sebagai warasatul anbiya, ulama sebagai pewaris para nabi yang benar-benar tafaqquh fiddin, sangat faham akan ilmu agama. Ucapannya adalah ucapan seorang ulama, berfikirnya juga berfikir seorang ulama, perilakunya juga perilaku seorang ulama, bahkan orientasi berfikirnya pun berfikir seorang ulama yang senantiasa mengedepankan kebenaran dan kemaslahatan umat. Senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, membimbing umat, berjuang di tengah-tengah umat, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada yang ma'ruf dan meninggalkan yang munkar, yang semuanya itu dilakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ulama semacam ini pada akhir zaman semakin langka. Bahkan kalaupun ada bisa dihitung dengan jari. Yang banyak pada akhir zaman adalah ulama-ulama su, sebagaimana yang disinyalir oleh Rasulullah SAW, yaitu ulama-ulama yang jahat, yang senantiasa menjual ayat-ayat Al-Quran, mengeksploitasi dalil-dalil agama untuk kepentingan pribadi, memperkaya diri sendiri, untuk mencari popularitas, pengaruh dan sebagainya yang bersifat duniawi. Untuk itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sangat dianjurkan menghormat dan memuliakan ulama sebagai warasatul anbiya, karena beliaulah para ulama warasatul anbiya yang meneruskan ajaran dan perjuangan para nabi dan rasul, terutama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa pandemi ini, PBNU merilis hampir 1000 ulama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan keprihatinan kita semua untuk senantiasa ada ulama yang hadir di tengah-tengah kita, untuk senantiasa kita ambil berbagai macam petuah-petuah ajarannya,
untuk membimbing kita semua sebagai umat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keadaan yang kedua, pada akhir zaman ditandai dengan wayakthuruz zalazil. Banyak terjadi kegoncangan. Kegoncangan bisa terjadi di alam dan di masyarakat. Alam itu semakin tidak bersahabat dengan kita. Kenapa? Karena manusia hanya memanfaatkan alam ini untuk ambisi-ambisinya semata, tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem, keseimbangan lingkungan yang ada di sekitarnya, sehingga akibatnya alam ini tidak bersahabat lagi dengan kita. Sering terjadi berbagai macam bencana, gempa dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu kita boleh memanfaatkan alam ini karena kita ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah fil ardh. Tetapi jangan mengeksploitasi alam ini hanya untuk kepuasan kita semata tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem dan lingkungannya, sehingga terjadi berbagai macam bencana yang justru hadir di tengah-tengah kita. Terjadi berbagai macam gempa mulai tektonik, vulkanik dan sebagainya. Terjadi berbagai macam polusi di udara karena kita terlalu berlebihan misalkan dalam menggunakan bahan-bahan kimia, kendaraan dan sebagainya. Terjadi polusi tanah, polusi air, lautan dan sebagainya. Karena limbah-limbah industri kita buang seenaknya tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan yang ada. Demikian juga lapisan ozon yang ada di atmosfer kita. Para ilmuwan mengatakan semakin berlubang. Kenapa? Karena bahan-bahan kimia yang tidak terkendali mengakibatkan lubang-lubang yang terjadi pada lapisan ozon, sehingga kita semakin kegerahan, kepanasan hidup di bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kegoncangan juga bisa terjadi di masyarakat. Karena masyarakat kita hidup seenaknya, kurang memperhatikan hidup bersih, higienis, hidup kumuh dan sebagainya, sehingga menghadirkan berbagai macam penyakit. Bisa jadi yang kita alami pandemi global saat ini yang disebut COVID-19 akibat dari keteledoran kita yang hidup sembrono, tidak higienis dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kegoncangan yang terjadi pada pandemi global ini bukan sekedar wabah penyakit saja, tetapi kegoncangan terjadi dalam berbagai macam aspek kehidupan kita, termasuk dalam aspek ekonomi. Banyak yang goyah, bahkan para konglomerat pun banyak yang jatuh, termasuk kita rakyat kecil. Faktor sosial, faktor pergaulan, bahkan ibadah pun juga terganggu. Ibadah haji juga sempat ditunda dari negeri kita Indonesia, termasuk negeri-negeri yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini keadaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, akhir zaman ditandai dengan wayataqarrabaz zaman. Waktu terasa begitu dekat dan cepat. Apa maknanya? Padahal konversi waktu menurut para ilmuwan itu adalah tetap. Yang namanya 1 tahun 12 bulan. 1 bulan sekitar 30 hari. 1 hari 24 jam. 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik. Bahkan 1 detik pun bisa dikonversi oleh para ilmuwan. 1 detik itu sama dengan waktu yang dibutuhkan oleh atom cesium 1/3 untuk bergetar sebanyak 9.192.631.770 kali. Konversi waktu itu tetap menurut para ilmuwan. Lalu apa maknanya waktu itu terasa begitu dekat dan cepat? Tidak lain adalah keberkahan waktu yang kita rasakan pada akhir zaman itu berjalan begitu cepat, sehingga yang kita rasakan 1 tahun seolah hanya beberapa bulan, 1 bulan seolah hanya 1-2 minggu saja, kemudian 1 hari seolah hanya beberapa jam, 1 jam begitu cepat berjalan seolah hanya 10-20 menit saja, dan seterusnya. Tidak terasa kita lalui 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun dan seterusnya. Dan kita sudah pada usia lanjut, sudah masuk pada purna tugas. Kita tidak siap
akhirnya mengalami yang namanya stres dan depresi. Kenapa terjadi demikian? Keberkahan waktu itu dicabut oleh Allah karena pada akhir zaman banyak manusia yang hanya sibuk dengan aktivitas pekerjaannya saja, mengejar duniawi semata tanpa meluangkan sedikit pun untuk mengingat Allah, zikir kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa yataqarrab zaman, waktu terasa begitu dekat juga bisa kita maknai bahwa waktu itu berjalan begitu cepat, jarak begitu dekat juga. Said Sabiq menyebutkan di dalam kitabnya Aqidatul Islam yang memaknai bahwa waktu berjalan begitu dekat ini juga menyangkut jarak. Terasa begitu dekat dengan perkembangan teknologi dan informasi pada saat sekarang ini. Kalau dulu orang bepergian ke luar negeri butuh beberapa hari, beberapa minggu, bahkan orang haji saja sampai 3 bulan paling cepat, bahkan bisa juga 6 bulan naik kapal. Kalau sekarang hanya butuh sekitar 40 hari. Kita sampai ke Mekah, berangkat dari Indonesia 1 hari saja sudah cukup. Demikian juga ke Jakarta. Kita naik pesawat 1 jam lebih sedikit atau sekitar 1 jam sudah sampai di Jakarta dan seterusnya. Demikian juga kalau kita berkomunikasi, kalau dulu mengabarkan berita anak kita yang ada di luar negeri ke kampung halamannya butuh beberapa hari, sekarang tidak butuh waktu yang lama, langsung bisa berkomunikasi dengan orang tua dan keluarganya lewat seluler, telepon dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian keadaan yang keempat, pada akhir zaman ditandai dengan watadharul fitanu. Banyak terjadi fitnah yang nyata di mana-mana. Dan ini juga kita rasakan pada saat sekarang ini. Sehingga kita sulit membedakan yang benar dan yang salah. Dengan berbagai macam kemajuan informasi dan digitalisasi ini. Sehingga antara benar dan salah seolah-olah tidak berjarak lagi. Yang benar seolah kita anggap salah, bahkan yang salah kita anggap benar. Apalagi dalam era sekarang ini hanya untuk kepentingan politik dan konspirasi misalkan. Melakukan berbagai macam strategi, operasi yang sering disebut dengan istilah postrat. Di mana postrat ini ada 2 senjata utama, yaitu melakukan fake news, berita bohong, dan yang kedua adalah melakukan informasi-informasi yang bersifat hoak. Hoak itu adalah sesuatu yang faktual sebetulnya, tetapi dipelintir, akibatnya menjadi sesuatu pembohongan publik. Dari 2 senjata ini akibatnya pada saat sekarang ini yang terjadi, yang faktual kita anggap tidak faktual, atau sebaliknya, yang tidak faktual kita anggap faktual. Yang benar kita anggap salah, yang salah bahkan kita anggap, bahkan diyakini oleh publik sebagai satu kebenaran. Untuk itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam menghadapi berbagai macam fitnah akhir zaman ini, umat Islam harus punya kemampuan membekali diri untuk mengkanternya, untuk mentabayunkan, untuk mengklarifikasi, tentunya dengan kemampuan yang harus kita miliki dalam era teknologi dan informasi sekarang ini. Kemudian yang keempat, akhir zaman juga ditandai wal qatlu. Banyak terjadi berbagai macam pembunuhan dengan berbagai macam motif dan modus yang bermacam-macam. Bahkan nyawa manusia seolah tidak berharga lagi. Ada yang hanya karena cemburu istri pun dibunuh. Ada yang rebutan harta warisan sanak kerabat, lehernya dibabat. Ada yang hanya karena uang 5.000 rupiah, teman sendiri dihabisi. Belum lagi pembunuhan-pembunuhan yang terjadi dengan motif yang bersifat konspiratif misalkan. Akibat berbagai macam kepentingan. Sehingga kelompok yang satu dan kelompok yang lain saling berhadap-hadapan dan berbunuh-bunuhan. Bahkan pada akhir zaman disinyalir oleh Rasulullah
terjadi yang namanya perang global, yaitu berhadapan-hadapan antara kelompok yang satu dan kelompok yang lain, dan itu menyangkut kelompok yang sangat besar. Untuk itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perang global ini bisa terjadi tidak sekedar adu senjata berat sebagaimana yang kita lihat, tapi bisa juga terjadi perang global ini dengan senjata-senjata yang tidak kelihatan, yang disebut dengan senjata kimia, senjata biologis, dan sebagainya. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai seorang muslim yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus membekali diri, mempersiapkan diri menghadapi berbagai macam keadaan akhir zaman yang fenomenanya sudah banyak kita lihat di sekitar kita. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Yang pertama, hendaknya kita senantiasa bersabar menghadapi semuanya itu. Kita bersabar untuk senantiasa menguatkan iman kita, Islam kita, sehingga kita tidak mudah goyah terpengaruh dengan berbagai macam keadaan yang disebutkan tadi. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang senantiasa mendapatkan keberkahan yang sempurna, mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang kedua, kita bekali dengan doa, yaitu senantiasa kita memohon kepada Allah supaya Allah senantiasa menguatkan iman dan Islam kita. Ad-du'a usilahul mu'minin. Doa ini adalah merupakan senjata bagi orang-orang yang beriman. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa melindungi kita, menguatkan kita, memberikan hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita selalu tetap dalam keadaan iman dan Islam sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bi tilawatihi innahu dzikrul hakim. Fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Alhamdulillah alladzi yaqbalu taubatan ibadi wa ya'fu an sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun wastajibul ladzina amanu wa 'amilus solihati wa yazidu min fadlihi wal kafirina lahum 'adzabun syadid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wat tabi'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha rabbal alamin wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابلها واتمها علينا. اللهم كما أنعمت فزد، اللهم كما أنعمت فزد، اللهم كما أنعمت فزد، ولا عيش إلا عيش الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والكورونا وغيرها ما لا يفتح غيرك يا قوي يا متين ويا رب العالمين.
اللهم عافنا من جميع البلاوى واهدنا طريق الهدى واستعملنا عملا صالحا فيما يحب وترضى إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر